besti-besti aku, gimana kabarnya? Balik lagi kita di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Seperti biasa, ini adalah produk Oriflame andalan saya. Ya, kalau kamu mau samaan sama aku, boleh kok, link check outnya ada di deskripsi ya. Atau mau langsung beli boleh, mau dapat diskon 10%, 20% boleh juga ya. Klik aja link di deskripsi, judulnya chat sama saya tentang Oriflame ya. Baiklah, ini kita udah masuk ke part kedua nih. Tentang tok-tok kita lanjutannya di minggu lalu mengenai apa ya, ingat gak sih? Mengenai menikah tidak seindah itu. Masa sih? Ya kan? Kalau memang tidak seindah itu, kenapa ada banyak orang yang masuk ke dunia pernikahan, terus udah gitu enjoy aja. Memang sih banyak masalah, cuma dia santai-santai aja gitu. Tidak aneh-aneh, tidak ngeluh-ngeluh, pokoknya semuanya dibawa enak aja. Terus kenapa ada yang bilangnya ternyata tidak seindah itu? Kamu masih ngerasain kayak gitu? Yuk, makanya yuk dengerin video saya yang ini lanjutan dari minggu lalu. Berarti video minggu lalu juga harus kamu tonton juga gitu maksudnya. Yes? Oke ya. Kalau udah nonton video minggu lalu, kita lanjut sekarang. Ya, ini adalah apa ya? Ini adalah satu fakta bahwa dengan menikah kita memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Betul nggak sih? Ois, betul banget dong ya. Seringkali saya bacain dulu sedikit. Seringkali kita mengira masalah rumah tangga itu hanya berasal dari pasangan. Jadi pokoknya kalau pasangan kita bermasalah berarti kita punya masalah dalam pernikahan kita. Nggak juga dong. Padahal sebagian berasal dari siapa? Betul, dari diri kita sendiri yang baru terlihat setelah menikah. Ya, mungkin kamu nggak kenal pasangan kamu setelah menikah, atau mungkin kamu nggak kenal diri kamu sendiri. Tapi begitu setelah menikah, baru deh kamu tahu. Oh, ternyata gue begini ya cara mengatasi masalah ya. Dulu perasaan waktu nikah nggak gini-gini amat, gitu kan ya. Nih, contoh soal misalnya ada seseorang dia baru sadar bahwa dirinya sulit menerima kritik. Apakah itu kamu? Kamu sulit menerima kritik? Bacain ya. Kok saya bacain? Kamu dengerin, saya baca, kamu dengerin ya. Ada yang baru sadar ternyata dia sangat egois. Kan? Ada yang baru tahu bahwa dia mudah cemburu ya. Jadi apa ya, sisi-sisi kepribadian yang dia sendiri nggak tahu atau belum muncul setelah pernikahan itu, sebelum pernikahan itu, setelah nikah baru keluar semuanya. Yang jelek-jeleknya kamu baru keluarnya semuanya ya. Ada yang ternyata menghindari komunikasi setiap ada masalah. Kan? Jadi maksud saya adalah pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi cermin yang sangat jujur untuk kamu dan pasangan. Jadi nggak ada lagi tuh yang nutup-nutupin dirinya sendiri tuh. Ya, nggak ada lagi topeng-topeng yang bisa kamu pakai. Ya, gimana bisa kamu pakai? Kamu ketemu sama suami atau istri kamu 24 jam sehari, ya kan? Dari tidur sampai melek ada lagi. Ya. Tuh. Jadi dalam sebuah pernikahan yang katanya cermin yang jujur itu, kamu dan dia sama-sama memperlihatkan sisi-sisi diri yang selama ini tersembunyi. Karena itu menikah bukan hanya tentang menemukan pasangan yang baik, tapi juga menjadi pasangan yang layak dicintai. Ya kan? Kamu udah ketemu pasangan yang baik boleh, tapi selain itu, kamu juga harus menjadi pasangan yang layak dicintai. Ya, jadi ada effortnya juga gitu, bukan setelah nikah terus nggak ada effort lu sama gue tahu semuanya tentang lu, jadi gue nggak ada masalah. Nggak gitu juga, ya. Coba deh nanti rasain kalau kamu belum nikah, nanti rasain kalau sudah menikah ya. Seru banget deh pokoknya. Ya. Nih. Jadi dalam setiap pernikahan itu pasti ada masa-masa yang berat.
ya. Yang berat ada, yang sangat berat ada, pasti itu ada, dan itu normal, ya. It's normal, ya. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang luar biasa dalam kalau kita punya masalah. Itu nggak ada yang luar biasa, semuanya normal. Setiap pernikahan pasti punya masalah, ya. Tuh kan baru ngomong. Saya bacain lagi. Setiap rumah tangga memiliki musim. Musim apa nih? Musim hujan, musim kemarau? Enggak dong, ya. Ada musim penuh tawa. Nah, ada musim penuh tangisan. Kenapa banyak tangisan? Karena misalnya salah satu dari kamu kehilangan pekerjaan. Nangis nggak sih kehilangan pekerjaan? Ya kan? Saat orang tua sakit, ya kan? Ketika anak lahir dan kedua-duanya sama-sama kurang tidur. Nah, bayi itu memang lucu ya. Tapi mengurus bayi tidak selucu itu. Pasti ada masa-masanya kamu kurang tidur, pasti ada masa-masanya kantong mata kamu menebal, ya kan? Pasti ada masa-masanya kamu pengen marah, pengen nangis dan lain-lain gitu ya. Terus apalagi masa-masa musim penuh tangisan tuh apa? Apalagi maksudnya saat usaha bangkrut. Jadi kalau kamu sama pasangan kamu atau salah satunya memilih tidak bekerja di kantor tapi memilih usaha dan ternyata usaha kamu bangkrut, iya, itu akan menjadi salah satu musim yang penuh tangisan dalam pernikahan kamu. Ya, atau ada lagi saat harus merawat anggota keluarga yang sakit bertahun-tahun. Ya, ini salah satu ujiannya ya. Saya bisa merasakannya sendiri karena dulu sebelum papa saya meninggal, papa saya itu sakit bertahun-tahun dan kita semua, saya, kakak-kakak saya, suami saya dan semua ipar-ipar saya bergotong royong untuk merawat papa ya. Dan itu adalah salah satu musim yang penuh tangisan dalam kehidupan kehidupan kami semua. Ya. Di masa seperti itu, romantisme mungkin berkurang. Bukan mungkin lagi, tapi memang sudah berkurang karena kita fokusnya banyak ya, nggak cuma ke pernikahan saja. Ya, percakapan menjadi lebih singkat pastinya, pelukan menjadi lebih jarang tentunya, ya kan? Bukan karena cinta yang hilang. Ya, bukan karena nggak ada cinta lagi, tapi karena hidup sedang meminta tenaga lebih banyak. Ya, pasangan yang bertahan, wah keren banget kalau kamu bisa bertahan ya. Biasanya bukan yang tidak pernah lelah, tapi yang tetap memilih saling menggenggam ketika keduanya sama-sama lemah. Ya. Nah, mungkin di situ banyak orang menilai bahwa iya ya, ternyata pernikahan itu nggak seindah itu ya. Ujiannya banyak banget. Betul. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu semua hal yang normal, bukan yang luar biasa, ya. Macam-macam ujiannya. Ujian dalam pernikahan ini adalah misalnya banyak yang sakit tadi kan. Ujian dalam pernikahan ini misalnya adalah usaha bangkrut gitu misalnya, ya. Macam-macam pernikahan itu ujiannya. Ya, tapi kamu harus tetap pasangan yang bertahan adalah bukan yang tidak pernah lelah, tapi sama-sama mau bergandengan tangan pada saat keduanya sedang sama-sama lemah. Ya kan? Poin selanjutnya saya bacain lagi ya. Tidak semua pernikahan harus dipertahankan apapun keadaannya. Kita cermati ya. Ini juga penting dipahami ya. Jadi ada orang yang terus bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan karena takut dianggap gagal. Ya, padahal dia KDRT-nya ampun-ampunan deh gitu ya. Ada yang terus disakiti secara fisik maupun psikologis atas nama kesabaran. Ya, jadi sekali lagi yang namanya KDRT itu bukan cuma fisik, bukan cuma kekerasan fisik saja, tapi kekerasan psikologis. Contohnya seperti apa? Dihina-dina gitu ya, ngomongnya asal-asalan, ya. Tiba-tiba dia ngomong pasangannya nggak suka gitu karena tersinggung. Nah, itu salah satu bentuk KDRT dalam rumah tangga. Mudah-mudahan saya doain kita semua, kamu dan kita semua tidak ada yang mengalami hal seperti itu.
ya. Padahal pernikahan dibangun untuk menghadirkan ketenangan, bukan menjadi tempat yang terus-menerus mengancam keselamatan dan martabat seseorang. Ya kan? Ya, jadi dalam sebuah pernikahan itu kamu harus bijaksana juga sih ya. Nih, bijaksana bukan berarti membenarkan semua keadaan. Ya, udah maklumi aja dia tuh begini, udah sabar aja. Enggak, ya semua itu bijaksana bukan berarti membenarkan semua keadaan. Ada situasi yang memang membutuhkan bantuan keluarga. Nah, ini salah satu kuncinya. Jangan pernah malu cerita sama keluarga tentang kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan kamu. Ya, kalau kamu sudah tidak kuat, ya udah ngomong aja sama keluarga kamu, sama ibu kamu, ya sama ayah kamu, sama kakak kamu, adik kamu, ya. Kalau kamu ngerasa sudah tidak kuat, bicara lah ya, supaya tekanan dalam batin kamu tidak makin menumpuk tapi bisa tersalurkan juga. Ya, selain keluarga, bisa ngomong sama siapa aja, bisa dengan tokoh agama yang kamu percayai, konselor atau kamu konsultasi dengan orang profesional, maksudnya kan, mediator, bahkan kalau sudah sangat serius masalahnya, kamu bisa juga membutuhkan bantuan perlindungan hukum. Ya. Mempertahankan rumah tangga adalah hal yang baik. Itu yang harus kamu catat gitu ya. Tapi menjaga kesehatan jiwa raga juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Ya, jadi jangan cuma belain, oh ya suamiku begini, istriku begini, nggak apa-apa kok. Tapi sementara itu keselamatan jiwa dan raga kamu abaikan. Ya, nggak gitu juga dong sayang. Ya, oke ya. Baiklah, selanjutnya ya. Ini saya bacain aja deh, ya kan. Pernikahan yang bahagia lebih banyak dibangun oleh hal-hal kecil. Iya dong, kita juga semua tahu ya. Hal-hal kecil yang bahagia itu akan numpuk terus dan akhirnya kamu merasa bahagia yang luar biasa gitu ya. Ya kan? Nih, seringkali kita menunggu momen besar. Ada hadiah mahal, liburan mewah, perayaan ulang tahun. Padahal banyak penelitian dan pengalaman pasangan maksudnya menunjukkan bahwa hubungan justru tumbuh dari hal-hal yang sederhana. Kayak apa sih hal-hal yang sederhana itu yang bisa menghangatkan pernikahan itu? Saya kasih tahu, misalnya ini receh banget, sederhana banget. Misalnya mengucapkan terima kasih. Kamu jarang kan begitu sama suami atau istri kamu? Mulai sekarang ngomong terima kasih. Gak usah nunggu dikasih hadiah dulu. Kalau misalnya kamu minta tolong, sayang tolong ambilin minum, dia ngasih minum, kamu bilang terima kasih. Sesimpel itu, ya kan? Atau minta maaf lebih dulu, ya. Salah apa nggak salah, meminta maaf itu tidak pernah salah, ya. Kalau kamu salah, iya memang harus minta maaf. Tapi kalau kamu nggak salah, ya nggak apa-apa, minta maaf aja, ya. Kalau aku ada kesalahan, aku minta maaf ya. Udah beres, selesai urusan, ya kan? Terus apa lagi sih kebahagiaan yang muncul dari hal-hal receh itu, apalagi? Ya, ada dari mendengarkan tanpa memotong. Jadi kalau pasangan kamu, suami atau istri kamu lagi cerita, kamu jadi kuping aja, nggak usah jadi mulut. Ngerti nggak maksudnya? Kamu dengerin aja dia ngomong apa, ya. Jangan dipotong, nih mulutnya gigit aja kalau perlu, rapet aja gitu. Ya, yang berfungsi itu cuma kuping aja, karena pasangan itu sebenarnya cuma pengen ada yang ngedengerin gitu, ya. Nggak usah dinasehatin tiba-tiba, nggak boleh, kamu tuh nggak boleh begini, atau coba waktu itu kamu begini. Jangan dulu, dengerin aja dulu, ya. Nah, terus apa lagi yang hal-hal sederhana yang bisa bikin kita bahagia? Misalnya adalah
mengingat makanan favorit pasangan kita. Tiba-tiba pulang kantor, kamu bawain makanan favorit dari restoran yang dia suka misalnya, atau nggak usah dari restoran deh, dari pinggir jalan aja gitu ya, sesimpel bawain martabak manis atau martabak telur, padahal itu adalah makanan kesukaannya. Kebayang nggak sih gimana senengnya dia? Ya kan. Terus ada lagi mengirim WA, pesan singkat di WA, judulnya apa? Hati-hati ya sayang, jalannya hati-hati ya, drive safe. Ya, kita semua nunggu kamu loh nanti sore atau nanti malam pulang ke rumah. Aduh, indah banget. Itu hal-hal receh yang yang bisa bikin hati itu kayak lagi mandi air es gitu, ya. Dingin, enak, sejuk, seger gitu kan ya. Atau seperti hal-hal simpel lainnya adalah nanya. Kalau pulang kerja gitu ya, jangan langsung diapain ya, ditanya. Kamu udah transfer aku belum? Kamu mana janjinya? Gak usah ditanya dulu kayak gitu ya. Sesimpel dia pulang kerja, kamu bilang, hari ini kamu capek ya? Nah, itu aja udah bikin dia bahagia. Ya kan? Nah, ya. Hal-hal kecil itu saya bacain lagi ya. Mungkin terlihat biasa, namun tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Ya, fondasi apa yang kuat? Fondasi kebahagiaan kamu yang kuat. Ya, karena cinta tidak hanya hidup dari peristiwa besar, tapi cinta bertahan karena perhatian yang terus diulang setiap hari. Ya. Nih, saya kasih pertanyaan. Pertanyaan apa kesimpulan ya? Yang di terakhir ini kan biasanya kan kalau udah mau skrip saya kasih kesimpulan. Ini saya mau kasih pertanyaan. Jadi, apakah benar menikah tidak seindah itu? Saya bacain lagi. Kalau yang dimaksud indah adalah hidup tanpa masalah, iya nggak mungkin dong ya. Masa ada hidup tanpa masalah, ya kan? Kalau yang dimaksud indah adalah semua harapan yang akan selalu sesuai kenyataan, ya nggak juga, ya nggak mungkin semua hidup yang kita hadapi ini akan semuanya akan sesuai dengan kenyataan, dengan bayangan kita, dengan harapan kita. Nggak mungkin juga semuanya harus sama, ya kan? Tapi jika keindahan dimaknai sebagai proses bertumbuh bersama seseorang, belajar saling memahami, saling menguatkan ketika rapuh, saling memaafkan ketika terluka, aduh indah banget itu. Lalu tetap memilih pulang kepada orang yang sama setiap hari, indah banget ya. Maka pernikahan bisa menjadi salah satu perjalanan paling bermakna dalam hidup. Ya. Pernikahan bukan tentang menemukan orang yang sempurna. Iya, cita-cita kamu kayak gitu ya, tapi sayangnya pernikahan itu tidak tentang menemukan orang yang sempurna. Tapi dua manusia yang sama-sama tidak sempurna, tetapi terus belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa setiap hari. Ya, mungkin benar ada yang bilang pernikahan itu menikah tidak seindah itu, mungkin benar, tapi juga tidak seburuk cerita-cerita orang yang kadang membuat kita pusing sendiri, yang kadang bikin kita takut sendiri gitu ya. Pernikahan adalah, saya lanjutin lagi, pernikahan adalah perjalanan yang penuh warna. Ada tawa, ada kecewa, ada harapan, ada ujian pastinya ya. Ada hari-hari yang terasa ringan, ada malam-malam yang selalu penuh dengan penuh dengan doa, maafkan. Ini typonya mulut kacau banget ya. Ada hari-hari, saya ulangi lagi ya, ada hari-hari yang terasa ringan, ada malam yang penuh dengan doa ya, dan air mata kamu pastinya. Dan pada akhirnya bukan pernikahan yang menentukan apakah hidup kamu bahagia atau tidak. Ya, terus apa dong?
melainkan bagaimana dua orang memilih bertumbuh, saling menghormati, menjaga komitmen, dan tetap mengusahakan cinta ketika perasaan tidak sedang berada di puncaknya. Ya, karena pernikahan yang indah bukanlah pernikahan yang tidak pernah retak, tapi pernikahan yang setiap kali retak masih ada dua hati yang sama-sama bersedia untuk memperbaikinya. Ya, itu deh. Sudah habis nih skrip saya. Kalimatnya indah-indah banget, apalagi yang terakhir ya. Kalau kamu masih pengen nanya, boleh nih curhat aja di sini. Ya, di sini kita punya Nurina Tok Tok Hotline. Ya, add aja sosmednya. Terus ada curhat aja di situ. Nanti akan ada tim yang akan bantuin kamu. Ya, atau kamu mau saran, Kak, besok saya kan lagi ada masalah begini-begini ya, saya lagi bingung masalah ini, masalah sesuatu gitu, tolong bahas dong. Boleh, curhat aja di situ, nanti kita akan usahakan langsung tayang di untuk kamu semuanya. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Mudah-mudahan kehidupan pernikahannya bahagia-bahagia selalu ya. Atau yang belum menikah, insya Allah akan segera menikah dan menemukan pasangan yang sempurna. Gak mungkin sempurna dong. Yang sesuai dengan harapan kamu, dan perjalanan pernikahan kamu juga baik-baik saja. Ya, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan bisa mencerahkan. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.